Indonesia pernah jatuh. Indonesia pernah menderita. Indonesia yang katanya negara demokrasi, tapi berkali-kali dijajah oleh pemerintah sendiri. Pemerintah tidak pernah benar-benar takut pada rakyat miskin. Yang lebih mereka takuti adalah ketika rakyat mulai berpikir kritis. Kalimat itu disampaikan oleh Tan Malaka. Dan sejarah Indonesia membuktikan semuanya. Peristiwa 1998 jadi bukti. Ketika kritik dianggap ancaman, demo dicap rusuh, dan yang paling menyakitkan, nyawa manusia diperlakukan seperti data statistik. Yang salah bukan rakyat, tapi tangan-tangan penguasa yang rakus dan lupa bahwa kekuasaan bukan milik mereka, melainkan kekuasaan adalah sebuah titipan. Ada satu kisah kepemimpinan dalam sejarah Islam di mana dicatat oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Manaqib Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kisah ini juga diperjelas oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman, di mana kalian bisa ngebayangin waktu itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkeliling kota untuk mengkontrol secara langsung masyarakatnya seperti apa. Dan Umar bin Khattab mendengar ada suara anak kecil sedang menangis gitu. Dan yang bikin kagetnya adalah ibunya bilang seperti ini, "Nak, pemimpin kita tidak peduli." Ya, coba bayangin, Umar bin Khattab di posisi yang seperti itu bagaimana ketika melihat rakyatnya sendiri bilang kalau dia itu gak peduli. Beda banget sama pemimpin di kita. Ketika pemimpin-pemimpin di zaman sekarang yang banyak klarifikasi lah, terus marah-marah di pers lah, bahkan sampai ada yang berani ngomong, "Jangan sok pahlawan, jangan cari muka, jangan cari keuntungan." Itu tuh hal yang sangat jomplang banget sama sosok kepemimpinan yang dicontohkan oleh beliau gitu. Dan yang luar biasanya lagi, ketika itu beliau tanpa minta tolong videoin dong atau gimana-gimana, beliau langsung pergi ke rumahnya, langsung ambil gandumnya, beliau bawa sendiri, panggul ke tempat ibu tadi, yang itu tuh mentality dari seorang leader gitu. Dan yang paling luar biasanya lagi adalah ketika ada warganya yang kala itu ingin membantu beliau, beliau dengan tegas, dengan bijak bilang, "Kalau kamu angkat ini, kamu siap nggak angkat dosa saya di hari kiamat?" Oh my god, ini benar-benar semua merinding. Ini bukan soal drama, ini bukan soal kayak cari validasi dari masyarakat, tapi ini tentang mental pemimpin yang tahu dan sadar akan amanah mereka itu seperti apa. Ibaratnya di sini Allah juga pernah berfirman secara jelas dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak." Imam Al-Tabari menjelaskan, ayat tadi itu adalah sebuah ayat yang turun untuk para pemegang kekuasaan, di mana di saat orang-orang yang sekarang mendambakan sebuah kekuasaan, ini tuh sebuah peringatan sekaligus batasan bahwa jadi seorang pemimpin itu bukan tugas yang mudah. Ini juga selaras dengan apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Indonesia tidak kekurangan pemimpin, hanya saja kita kekurangan pemimpin yang mau dikritik, yang tidak alergi dengan perbedaan, dan tentunya tidak mudah tersinggung. Tan Malaka pernah bilang, pemimpin sejati mengerti penderitaan rakyatnya. Dan berbicara soal pemimpin di hari ini, kita jangan tanya siapa yang paling kuat, tapi kita tanya siapa yang paling takut berkhianat.